Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku? Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau sepakat hati pada pagi hari ini. Dan karena hari ini juga bertepatan dengan hari di mana nanti malam saya akan berangkat bersama rombongan yang akan menuju ke tanah perjanjian, di mana Tuhan percayakan saya kembali untuk menjadi pemimpin rohani di grup 24 Juni sampai beberapa hari mendatang ke depan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah pagi hari ini sudah bergabung. Dan karena sifat aplikasi Zoom, ketika ada satu orang menjadi host, supaya suara saya tidak hilang timbul dan suara gitar juga kedengaran terus, maka saya mohon pengertian Bapak Ibu. Dalam hal ini saya akan minta Bapak Ibu mempersiapkan diri, sementara istri saya atau Abuni Kartika akan mematikan suara Bapak Ibu semua. Ya, jadi memang supaya tidak ada bertabrakan suaranya. Nah, nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengaktifkan kembali setelah jikalau nanti ada tanya jawab ya, atau mau kesaksian. Karena ini adalah hari Sabtu ya, Sabtu biasanya ada kesaksian. Tapi kalau tidak ada, memang sifat Zoom ini harus di mute dan satu orang yang mikrofonnya menyala. Memang sistem dari sana seperti itu supaya tidak, kualitas suaranya tidak berkurang ya. Atas pengertian saya ucapkan terima kasih. Dan sementara itu Bapak Ibu sekalian, jikalau ada pokok doa yang harus didoakan atau rindu untuk doakan, bisa disampaikan melalui chat di chat room Zoom ini Bapak Ibu. Nanti saya akan doakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa nanti menyusul, saya akan mendoakan ketika saya berada di beberapa tempat, yaitu mulai dari negara Mesir, lalu kemudian masuk Israel dan juga Jordan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, berikut saya sudah share mengenai teks lagunya yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Untuk sementara itu Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama kita satu dalam doa. Baik, kita satu dalam doa Bapak Ibu yang terkasih.
Kami semua yang terkumpul dan berkumpul pada pagi hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami naikkan doa ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah yang berkuasa untuk menyembuhkan kami kalau ada yang sakit, menguatkan kami kalau ada yang lemah, dan membangkitkan iman kami agar kami boleh bertumbuh, memperlengkapi kami dan juga serta memberkati kami. Bukan hanya dengan berkat-berkat yang kami butuhkan secara materi, tapi yang terpenting adalah berkat pertumbuhan rohani kami, agar pertumbuhan manusia jasmani dan manusia rohani kami seiring sejalan dengan waktu yang Tuhan berikan sampai janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu yang sudah terkumpul dan berkumpul pada pagi hari ini, baik hari ini akan mau berlibur maupun bertugas dari pekerjaan kantor, termasuk juga yang sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian bersama hamba-Mu nanti malam. Kiranya kami semua diberkati, diberikan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan fokus untuk terus mengikuti arahan dan jejak kaki langkah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, dan Tuhan berikan kekuatan sehingga mampu melewati setiap pergumulan, dan yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya kirim berikut ini. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku
dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Oh, 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 oh. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Oh Tuhan, Kaulah satu-satunya di hidupku. Mulutku memuji nama-Mu. Tiada yang layak selain diri-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di
sembah. Mari buka tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, Kau layak disembah, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang sebaik Engkau. Engkaulah Allahku yang, mari kita angkat jempol kita Bapak Ibu. Baik, sangat baik, teramat baik, sungguh baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, kasih tos dulu ke kamera, taruh tangan di dada. Aku tidak boleh lupa. Iya. Tidak boleh lupa. Betul sekali. Yuk kita beri tepuk tangan. Nah, udah boleh bisa kita buka mikrofonnya satu-satu. Kalau siapa tahu karena Bapak Ibu ada yang mau bersaksi barangkali. Karena sebelum saya kemarin kan saya janji kan, kenapa sih Abuna apa nggak boleh? Kenapa Abuna selalu mengencourage harus pakai Alkitab fisik ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya kan? Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, sebelum saya jelaskan kenapa, kayaknya nggak pas kalau kita nggak terusin lagi dulu ya perjalanan kita pembelajaran yang ada di Hakim-Hakim. Betul ya Bapak Ibu? Karena kan kita udah baca sampai 32 kan kemarin. Betul nggak? Sayang kalau nggak diteruskan. Jadi kita sekarang mau baca lanjutannya. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti ada apa ini. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 setelah kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-32. Sekarang 33 sampai 40 nih Bapak Ibu yang terkasih. Nah, karena nanti malam saya berangkat, berarti BW itu akan ada lagi, akan kembali ada lagi antara dua hal Bapak Ibu, antara di hari Senin subuh atau Selasa, karena kita kan ada perbedaan waktu ya. Kalau di Mesir itu 5 jam perbedaannya, kalau di Israel 4 jam, di Jordan 4 jam. Maksudnya waktu tempat saya berada itu 5 jam lebih lambat, Anda 5 jam lebih cepat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti saya lihat apakah Senin atau Selasa, nanti saya akan kabarin, saya kabarin biasa di grup ya. Baik yang di grup BW maupun yang di grup yang akan berangkat. Nah, kalau Bapak Ibu, shalom Bu Lingga, shalom juga Bu Sekar, dan juga salam buat Bapak, buat Pak Tampu Bolon, semua nih Bapak Ibu yang baru aja bergabung. Kalau memang nanti setiap minggu lanjut, bisa saya masukkan di grup BW kita nih semua. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu dong, selamat bergabung ya. Kita berharap Senin sampai Sabtu Bapak Ibu bergabung terus untuk bertumbuh ya. Di sini tidak mengikat apapun, terikatnya cuma
dengan rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Amin. Supaya Bapak Ibu kalau punya pelayanan juga bertumbuh, pekerjaan juga bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yuk buka sama-sama Hakim pasal 6 ayat yang ke-33 sampai 40 kita akan baca pada saat ini pagi hari ini. Namun sebelum kita baca ya Bapak Ibu, saya mau rekap sedikit mengenai apa yang kita bahas kemarin ya. Bahwa kita melihat bagaimana ada keraguan di dalam diri seorang Gideon. Kalau namanya keraguan itu biasa, katakan itu biasa ya. Karena tidak semua orang manusia pasti akan langsung valid ya secara absolut. Satu-satunya absolut itu cuma Tuhan ya. Manusia tidak absolut. Tetapi manusia bisa terbentuk menjadi seabsolut Tuhan kalau ia bisa mengerti kehendak Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kita ini hidup jangan sibuk banget dengan pengen tahu rencana Tuhan itu apa. Kita perlu mengimani saja rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Coba taruh tangan di dada, katakan sama-sama dengan saya, aku tidak perlu tahu rencana Tuhan karena aku percaya rencana Tuhan indah bagiku. Amin. Pada waktunya akan indah. Jadi apa yang perlu diketahui Abuna? Yang perlu diketahui adalah kehendak Tuhan. Dan dengan peristiwa Gideon ini Tuhan berkehendak apa Bapak Ibu? Tuhan berkehendak untuk mengutus Gideon melawan sesuatu, yaitu memperbaiki keadaan. Sekalipun ia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. Ketika ia harus merobohkan Baal di rumah kediamannya yang dibangun oleh ayahnya. Kemarin kita sudah baca di ayat yang ke-31, Yoas adalah ayah dari Gideon. Hakim pasal 6 ayat 31, saya akan mulai bacakan kembali sebentar sebelum kita lanjut. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Ya, jadi ini ada dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah ayahnya kemungkinan menyadari bahwa Baal tidak bisa membela dirinya ketika dirobohkan oleh Gideon. Atau ayahnya juga ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa Baal ini layak untuk disembah. Ya, Baal itu pada zaman itu mereka menyebut sebagai Baal Asyera atau dari wujud dewi kejijian atau kesuburan dan kemakmuran, yaitu Ashtoret. Dewa yang sudah lama disembah oleh orang-orang Amori dan suku-suku yang ada di Kanaan di daerah itu sebelum Israel masuk sebelum umat pilihan Allah masuk ke tanah yang dikatakan sebagai tanah perjanjian berlimpah susu dan madunya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita praksikan ke dalam kehidupan kita, hal-hal yang sifatnya menguntungkan dan memberikan kemakmuran dan kita berasumsi bahwa inilah untuk kebaikan, tetapi sebenarnya kita dalam tanda kutip sedang cheating atau berselingkuh dari Tuhan, itulah sebenarnya wujud gambaran Ashtoret atau Baal di zaman modern saat ini. Bisa hobi, bisa karir, bisa pekerjaan juga, dan bisa hal-hal yang lainnya. Untuk itu kita perlu untuk melihat, menilik kehidupan kita, apakah itu ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau lanjut nih, ayat 33 sampai yang ke-40. Kita baca di tempat kita masing-masing ya Bapak Ibu ya, tapi menggunakan Alkitab fisik. Kalau misalnya tidak bawa Abuna bagaimana? Karena nggak sempat ke bawah, nggak apa-apa. Ya, tapi katanya Abuna selalu menyuruh dengan Alkitab fisik, betul. Jadi ini bukan bicara mengenai boleh nggak boleh. Tapi bicara mengenai apa Bapak Ibu? Yang terbaiknya seperti apa? Dan saya sudah janji dari kemarin kan, hari ini saya mau jelaskan kenapa dengan bukti-bukti yang konkret dan mendukung ya. Tapi bukan berarti Anda yang menggunakan Alkitab handphone langsung merasa bersalah. Enggak seperti itu. Bukan itu tujuannya ya. Kita baca dulu sama-sama. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon dan Naftali dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan.
Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi. Sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ya, jadi Bapak Ibu, ini Gideon ini bukan menguji atau bukan mencobai Tuhan ya Bapak Ibu ya, tetapi dia hanya merasa apa? Takut. Katakan takut. Ya. Jadi takut itu sama dengan gentar. Takut itu menghadirkan rasa gentar. Gentar itu apa sih Abu? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kata takut itu adalah gentar atau ngeri. Ya, ngeri. Ketika menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana kepada seseorang yang merasakan itu. Ya. Selain itu, istilah takut ini juga memiliki rasa selain ngeri apa? Gelisah, khawatir, yang akhirnya membuat segala satunya perasaannya, keadaannya menjadi kacau balau. Ketika kita sedang berada dalam situasi yang sangat membahayakan, otomatis kita ini merasa takut dan cemas sehingga meningkat ke eskalasi yang lebih besar dan lebih tinggi. Muncul rasa apa? Ngeri. Muncul rasa ngeri akhirnya menghasilkan gelisah, khawatir, dan keadaan yang kacau. Berarti rasa takut ini sebenarnya suatu rasa yang natural sebenarnya. Ini natur manusia Bapak Ibu. Ya, ini natur manusia. Jangankan kita. Ketika Yesus Kristus dalam kemanusiaannya 100%, ia pun merasakan kengerian ketika ia harus menghadapi dan memenuhi apa yang menjadi niat tujuan ia menjadi manusia dan lahir ke dunia ini, yaitu salib itu. Ia juga ngeri juga. Makanya waktu di Taman Getsemani ada malaikat yang memberi kekuatan di belakang dia, dan keringat dia itu seperti tetesan-tetesan darah, ya, karena pembuluh darahnya pecah dan lain sebagainya. Padahal belum disalib ya. Itu secara anatomi tubuh manusia, tapi secara kegelisahan hati manusia, perasaan jiwa itu ngeri, takut. Jadi itu nggak ada masalah gitu. Contoh misalnya, ini paling gampang nih. Bapak Ibu lagi nyebrang nih. Ya, ketika Anda lagi nyebrang jalan, lalu tiba-tiba Anda mendengar keadaan situasi yang dimana Anda berpikir, wah ini kalau ketabrak saya bahaya. Apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mendengar knalpot mobil, suaranya kencang banget dari ujung. Nah itu pasti Bapak Ibu, ih apa tuh? Apalagi makin dekat, pasti kita merasa apa? Merasa takut dan ngeri. Kita tidak akan berani langsung nyebrang. Kenapa? Kita pasti akan lihat dulu kan, kanan kiri kan. Suara itu dari mana ya? Kita pikir Formula One, ternyata truk sayur Bapak Ibu. Ya, saya pernah begitu. Saya pikir mobil balap di mana nih? Ternyata truk sayur lagi lewat ya. Ternyata dia pakai knalpotnya, knalpot bocor udah gitu, dari jauh dia kencang supaya kuat nanjaknya. Ada-ada aja ya. Kita balik lagi ke topik kita. Jadi kelanjutan dari yang kita baca ini kisah Gideon menjadi sangat menarik. Bisa saja orang melihat ngeselin, ya. Ketika saya baca ini bolak-balik, ada beberapa perasaan yang muncul. Yang pertama adalah ngeselin juga nih orangnya, gak tahu diri banget. Padahal Tuhan yang ngomong loh. Kok berani-beraninya sih mencobai Tuhan, menguji Tuhan? Ini basah, ini kering, satunya kering, satunya basah. Maunya apa sih ini orang, ya? Tapi sisi lain ada juga muncul di perasaan saya. Menarik juga orang ini sebenarnya. Kenapa menarik Bapak Ibu? Karena ini menggambarkan kehidupan manusia pada hakikatnya. Ya, kita nggak boleh bohong lah ya. Saya pun juga mengakui Bapak Ibu. Terkadang pernah bahkan saya juga merasakan, Tuhan ini benar nggak sih Tuhan? Saya lakukan ini benar apa enggak ini? Ini kalau misalnya benar, cobalah Tuhan kasih pertanda sedikit aja. Ya. Padahal kita mau percaya sama Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, natur manusia memang seperti itu. Ya, bukan mau menguji atau apa enggak sih, semata-mata sekali-kali hanyalah melihat sekeliling keadaannya dia. Apakah dia ini benar apa enggak? Jangan sampai nanti saya maju ternyata saya tiba-tiba babak belur, bagaimana ceritanya? Apalagi kalau Anda misalnya hari ini harus memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dan pelayanan. Paling gampang ya, kalau ketika Anda yang sudah pernah bareng sama saya,
memutuskan untuk naik ke Sinai apa enggak? Betul gak sih? Aduh Abuna naik nggak ya? Aduh Abuna pengen sih naik deh Abuna. Aduh yaudah tanya Tuhan dulu deh. Pada tanya Tuhan, daging kita kan ngomong, tanya Tuhan, Tuhan ngasih jawabannya gimana ya? Ada yang damai sejahtera lah, ada yang tiba-tiba kuat lah dan sebagainya. Dan banyak macam, ada banyak kesaksian. Seperti salah satunya adalah Opung Mariana ya atau Opung Michelle ya, Ibu Mariana Setepu di sini. Bagaimana beliau bersaksi bahwa sebenarnya takut juga gitu ya. Betul ya Bu pada waktu itu. Sempat ragu juga takut ya karena kan sebelumnya kakinya sakit ya Bu. Betul ya, tapi boleh Ibu dibuka dulu ke mikrofonnya, di-unmute dulu. Iya, bisa atau nanti dibantu oleh Abu nih barangkali di unmute. Ya, jadi Ibu kalau Bapak Ibu pakai handphone, Bapak Ibu bisa lihat di scroll di kanan kiri ada namanya Mariana Sitepu. Ibu Mariana Sitepu ini atau Opung Michelle panggil akrabnya. Beliau pun juga sempat meragukan keadaannya yang naik ke Gunung Sinai pada waktu itu. Dan kenapa meragukan? Karena didukung dengan bukti-bukti kesehatan, yaitu apa? Kakinya beliau sakit. Jadi secara naluri manusia mengatakan bahwa kaki saya sakit, ini akan merepotkan dan ini nggak mungkin gitu. Tapi pada waktu itu beliau berpatokan bahwa Tuhan, kalau kaki saya nggak sakit, saya naik. Ya, Betul ya? betul Pak. Jadi bukan merasa keyakinan semata-mata atau kepercayaan diri yang semata-mata. Karena memang cukup berbahaya, bahkan menurut saya sangat berbahaya ketika kita mengambil satu asumsi bahwa bisa nih. Bahkan ada yang pernah peserta naik nggak mau pakai onta. Karena yang bersangkutan itu pernah beberapa kali hiking dan trekking di pegunungan Kerinci. Beliau sebutin bahkan pernah ke Everest, ke Mount Everest. Tapi beliau menyadari 5 menit sebelum beliau mulai jalan, pas di tempat terminal onta, beliau mengurungkan niatnya dan akhirnya ngomong ke saya dan Pak Zea, Abuna, Pak Zea, saya naik onta aja deh. Dan ketika beliau naik onta, beliau bersyukur banget. Dan beliau minta ampun. Kenapa? Beliau ngaku terus terang, Abuna, saya tuh sempat meremehkan gunung ini. Karena saya sudah pelajari, gunung ini tuh gunung yang menurut saya gampang lah. Saya pernah naik gunung yang keadaannya salju dan lain sebagainya, angin kencang. Saya baru ngeh kalau gunung ini bukan gunung sembarangan. Dan saya diajari Tuhan hari ini, bahwa apa yang pernah saya lalui, apa yang pernah saya lakukan, itu ketika saya melihat, wah saya nggak sanggup. Rupanya Bapak Ibu, beliau ini ketika naik onta, beliau tuh menanti-nantikan kapan bisa turun dari onta. Bahkan beliau sempat gini, wah kayaknya saya nggak sanggup naik. Karena ada sesuatu yang membuat beliau itu merasa bahwa gunung ini tidak semudah itu untuk didaki. Sekalipun sudah ada jalurnya. Sekalipun trap-trap atau tangga-tangga yang berbatu itu somehow tersusun demikian rupa sehingga beliau masih cukup, karena beliau badannya juga fitness, segar bugar, beliau dan istrinya. Suami istri itu mengakui bahwa ini bukan bicara mengenai menaklukkan gunung ini sebenarnya, tapi bicara mengenai menaklukkan gunung kesombongan saya. Dan beliau pun sampai menangis dan akhirnya kami doakan ya. Tapi setelah itu beliau mengalami terobosan Bapak Ibu, sama seperti Ibu Mariana Setepu ini dan Opung Michelle ini. Jadi Ibu usia berapa Bu? Jalan 60 Pak, bulan Iya. Agustus 60 Waktu tahun. kemarin. Iya, kan Iya. bulan Itu 2. jalan 60 tuh. Gimana kalau lari coba? Jadi di usia beliau jalan 60, akhirnya beliau bisa menundukkan bukan menundukkan Gunung Sinai ya, tapi beliau menundukkan semua rasa khawatirnya dan beliau bisa naik ya. Ya, mujizat memang Pak, selama ini udah 5 tahun lutut saya sakit. Memang Iya, setelah lututnya sudah tidak sakit lagi. kan sampai sekarang puji Tuhan udah sembuh, udah nyaman semua lutut. Amin, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dong buat Allah kita yang hebat dan luar biasa ya. Saya pun heran semuanya, aduh. Berarti keinginan mama selama ini kali ke sana. Memang namanya kita umat Kristen ya, memang keinginan ke Holy Land lah Pak ya. Tapi Ya, satu kerinduan ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Opung Michelle. Ya, kita iya. kembali lagi ya ke topik, mohon izin ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Gideon masih meragukan pilihan Tuhan atas dirinya untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan musuh. Musuh yang selama 7 tahun ini, di mana berdampingan dengan mereka hidupnya,
mereka sama-sama beradaptasi untuk menyembah dewa Asyera, tetapi bukannya kemakmuran, malah apa? Kemelaratan. Masalahnya nggak berhenti-berhenti. Nah, masalahnya juga bukan masalah yang biasa, sehingga itu menguras tenaga, pikiran, dan perasaan mereka. Makanya mereka berteriak minta tolong dan Allah memilih Gideon. Nah, ketakutan Gideon juga seperti kita lihat butuh jaminan, Bapak Ibu. Iya kan? 2 kali pencobaan, bukan pencobaan, tapi 2 kali dia tanya kepada Tuhan. Ini kalau kulitnya bisa dibuat kering atau sekelilingnya basah, atau kulitnya basah sekelilingnya kering. Dan Gideon membuktikan bagaimana Allah dengan sabarnya, saya katakan ulangi ya, dengan sabarnya Tuhan itu mengikuti pola permainannya Gideon. Padahal kan harusnya Gideon mengikuti pola permainannya Tuhan kan. Tapi dia Allah mengikuti pola permainan Gideon. Kalau Anda tanya, kenapa Gideon ragu? Karena kita pernah baca sebelumnya kan dan bahas di Hakim-Hakim pasal 6 di ayat yang awal, bagaimana malaikat itu di ayat yang ke-12 ngomong ke Gideon, sejahtera bagi engkau, bagimu, hai pahlawan Israel yang gagah perkasa. Sementara dia aja lagi ngirik gandum di tempat persembunyian di balik gunung, dekat jurang, supaya nggak ketahuan sama orang-orang Midian ini. Jadi Bapak Ibu, ini menarik adalah dia sendiri mengakui bahwa saya ini penakut dan saya takut gitu. Kok saya dibilang pahlawan sih? Nah, Bapak Ibu, pelajaran paling berharga. Ketika kita sering dikatakan kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Setuju, katakan amin? Amin. Sekalipun keadaan kita lagi kalah. Bukan kalah judi ya. Tapi kalahnya apa? Kita lagi banyak utang. Kita lagi bergumul dengan penyakit. Kita lagi ada masalah keluarga. Secara kasat mata kita menilik hidup kita ini, saya ini lagi kalah dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, di saat yang sama, sebenarnya Tuhan sedang encourage atau mendorong dan membangkitkan motivasi Bapak Ibu bahwa apa? Percaya dirilah, jangan takut, kamu lebih dari pemenang. Tapi masalahnya, kita manusia punya naluri itu muncul lebih banyak daripada iman kita. Dan itu hal yang pasti terjadi. Gak masalah Bapak Ibu. Lebih baik kita apa adanya di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih takut. Aku nih sebenarnya ragu. Tetapi aku rindu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu jauh lebih baik. Daripada kita, amin, yes, aku lebih dari pemenang. Tapi kenyataannya kita nggak pernah mau dekat lagi sama Tuhan. Kita merasa sungkan untuk berdekatan dan melekat kembali bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menilai diri kita sendiri dan kita tidak di posisi bagaimana Tuhan menilai diri kita. Dan memang itu yang selalu diincar oleh iblis. Makanya banyak kan kita juga sama seperti Gideon kan, minta jaminan. Kalau memang Tuhan berkehendak, beri saya bukti dan tanda. Dan itu wajar Bapak Ibu. Jadi itu bukan kurang ajar, itu wajar. Itu naluri manusia. Kenapa? Karena merasa saya ini nggak bisa. Bahkan orang yang sudah menilai diri saya pun mengatakan nggak mungkin. Contohnya, izin kembali lagi seperti Ibu Marianes Tepu ini. Mungkin dokternya mengatakan nanti kalau ke tanah perjanjian ya Opung, jangan naik-naik tangga. Kalau perlu Opung ini digendong, misalnya begitu. Cari tangga berjalan eskalator. Ya mungkin nggak sih di Gunung Sinai itu ada eskalator? Kan nggak ada. Ya, jadi hal-hal seperti itu pasti akan terbawa dalam setiap segi kehidupan kita. Saya pun juga mengalami ketika misalnya, Tuhan kok saya dikirim lagi. Bisa saja saya merasa minder atau merasa Tuhan kasih bukti lah. Kalau Tuhan apa. Tapi Bapak Ibu, buktinya Tuhan itu dibuktikan ketika Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak saya melayani di Holy Land kali pertama itu istri saya Abu nih ngomong begini, Pak, sekali kamu ke Holy Land, Tuhan akan kirimkan kamu ke Holy Land terus. Karena itu cara Tuhan untuk menyuapi kamu dan saya. Karena saya awalnya tuh minder. Bener gak sih ini? Karena grup pertama yang saya pimpin adalah 34 peserta itu pendeta semua. Belum ditambah dengan 6 orang
yang salah satunya adalah ada Bu Biho, ada Bu Teresia, dan suaminya yang kena stroke. Itu kali kelima suaminya kena stroke. Pakai kursi roda. Nggak ada yang bisa dorong kursi roda. Nggak ada yang bisa ngurus. Tapi puji Tuhan, ternyata itulah cara kali pertama Tuhan menyuruh saya melayani dan merawat, salah satunya adalah Pak Yongki. Selama 13 hari Bapak Ibu, Pak Yongki ini, saya nggak pernah minta tanda apapun. Tapi saya cuma bilang, Tuhan keadaannya beliau seperti ini. Istrinya juga mengatakan, Pak Yongki ini kalau nanti di tengah jalan, maaf buang BAB bagaimana ya Abuna, kira-kira gimana ya? Kan nggak mungkin bisnya itu berhenti dalam perjalanan 7 jam dari Mesir ke Israel. Tapi Bapak Ibu, Anda boleh percaya atau enggak, beliau tidak pernah sedikit pun sekalipun merepotkan rombongan. Bahkan beliau mengalami banyak mujizat. Salah satunya adalah bisa makan sendiri pada waktu itu. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Bahkan beliau naik ke menjalani jalur Via Dolorosa. Dengan cara apa? Saya dan istrinya dan anak putranya yang namanya Martin, sekarang sudah menikah. Kami bertiga itu berjibaku ngangkat beliau di kursi roda. Ama kursi rodanya kami angkat, naikin tangga sampai Via Dolorosa selesai. Dari bawah ke atas, ngelewatin pasar-pasar yang ada di Via Dolorosa. Kalau sekarang udah enak, jalurnya udah ada jalur kursi roda. Dulu belum ada Bapak Ibu. Bayangkan, itu tangga semua. Kami bertiga itu bolak-balik, naik turun, ngangkat kursi roda itu dari bawah sampai ke atas. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya, apakah kita ketika meminta tanda itu, kita menunjukkan orang yang tidak taat atau meragukan Tuhan? Bukan. Saya mau encourage Anda supaya Anda tidak mudah diintimidasi sama iblis. Karena itu area yang paling gampang diintimidasi oleh iblis. Iblis masuk ke sana langsung memutarbalikkan pemikiran kita dan mengatakan, kamu gak layak, kamu ini kurang ajar, kamu ini masa kok gitu sama Tuhan. Iblis tuh jago propaganda Bapak Ibu. Seperti yang sudah pernah kita ketahui sejak sejarah penciptaan manusia kan. Di Taman Eden kan iblis begini, ngomongnya bukan bagaimana. Dia ngomong ke siapa? Ke Hawa ngomong gini. Semuanya boleh dimakan kan sama Tuhan kan. Padahal iblis tahu bahwa ini nggak boleh dimakan buah pengetahuannya. Lalu Hawa ngomong, boleh kok. Oh, enggak kok. Yang ini nggak boleh. Oh, masa sih? Bilang begitu. Iya, kenapa ya? Kesannya kan seperti itu. Oh iya, kalau kamu makan soalnya kamu nanti akan sama seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena zaman dulu kita taunya cuma baik. Karena kita kudus, segambar dan serupa dengan Dia. Makanya malaikat sekelas Lucifer pun iri dia. Sehingga dia jatuh menjadi iblis yang pertama. Akan tetapi Bapak Ibu, itu semua teratasi ketika apa? Ketika Allah menyertai perjalanan manusia. Sampai akhirnya ia sendiri memutuskan diri untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk mengganti saudara dan saya. Karena jangan lupa di peristiwa Gideon ini Allah berfirman, Gideon kamu harus merobohkan kuil Baal bapak kamu, lalu tempat ukupan korban persembahan bapak kamu itu yang biasa mempersembahkan lembu, itu kamu ganti, kamu persembahkan lembu yang kedua untuk Tuhan, untuk saya. Siapa lembu kedua itu? Korban yang sempurna itu di zaman sekarang, Yesus Kristus Tuhan. Jadi apa yang dulu kita lakukan, kita berhenti, kita nggak boleh mencampur adukan lagi. Kita sudah ganti dengan yang baru, yaitu kematian Kristus yang kita percaya menyelamatkan kita. Kita belum berbuat baik, keselamatan sudah Tuhan berikan. Beda sama yang di luar. Belum berbuat baik, keselamatannya. Mereka harus berbuat baik untuk mendapat keselamatan, tapi belum terjamin keselamatannya. Tapi Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah diberikan jaminan keselamatan, sekalipun hidup kita belum sebaik itu. Kalau Anda bertanya, apa yang membuat Gideon tetap taat? Karena apa Bapak Ibu? Gideon mengetahui pada akhirnya Tuhan benar-benar memanggil dia. Tahukah Anda Bapak Ibu? Bahkan di BW ini pun Tuhan memanggil saudara. Yang sepakat katakan amin. Amin. Karena itu yang saya dan Abuni doakan. Biarlah orang-orang datang ke BW ini dari setiap grup-grup yang selama ini kami layani. Sekalipun Abuni belum Tuhan izinkan, tapi nanti pasti akan ada waktunya saya dan Abuni melayani bersama sebagai suami istri, bersama siapapun travelnya. Gak, mungkin bukan Nazaret, mungkin yang lain, saya juga gak tahu. Tapi kami punya perasaan seperti itu dan intuisi seperti itu.
Tapi selain sekalipun Abuni tidak ikut ke Holy Land, tapi Abuni pun mendoakan nama Bapak Ibu. Dan salah satu doa kami adalah selain membuka kandungan yang merindukan untuk keturunan, menyembuhkan yang sakit, juga memanggil orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, Anda dan saya adalah dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Bertemu di BW, menjalani perjalanan Holy Land, lalu Anda dipanggil dalam pekerjaan Anda juga terpanggil untuk melayani Tuhan. Itu semua tidak jauh dari panggilan Tuhan. Termasuk Anda mendengar kabar baik ini. Boleh taruh tangan di dada, katakan sama-sama dengan saya dipanggil dan terpanggil oleh karena Allah yang saya percaya. 1, 2, 3. Saya dipanggil dan terpanggil oleh karena Allah yang saya percaya. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini Bu Yani ada nggak? Oh, Shalom Bu Yani. Oh, sepertinya Bu Yani lagi. Oke, puji Tuhan. Bu Yani boleh izin dibuka mikrofonnya sebelum. Ya, Bu Yani masih ingat saat Bu Yani menanyakan kepada saya salah satu pasal, mengkonfirmasi maksud saya, karena Bu Yani dapat kiriman rekaman suara dari salah satu hamba Tuhan kalau tidak salah ya, atau video Bu Yani. Boleh cerita sedikit Bu? Itu kadang kan di grup gereja kami kan kalau pagi ada yang kirim ayat-ayat, terus Oke. kalau malam itu ada yang kirim puji-pujian gitu. Terus ada bukan satu pujian sih, itu 30 menit. Kayak perenungan terus gitu kan ya? ada ayat-ayatnya. Saya pikir bagus nih sekali waktu nggak cuma saya dengarkan misalnya jadi teman tidur atau apa gitu kan. Sekali Ya. waktu saya dengarkan sambil saya catat gitu loh. Karena akhirnya kan saya buka ayatnya di mana, saya cocokkan juga gitu. Tapi selain itu juga kadang kalau pagi juga ada hamba Tuhan juga yang kirim renungan. Saya lihat memang kadang kan ada yang terus terang Alkitab fisik yang waktu kami nikah itu belum ketemu gitu Abuna. Kadang ketemu tapi kadang belum saya pakai 100% kembali karena kan sekarang pakai kacamata ya. Jadi kadang kalau lihat Iya, saya tahu. Paham, betul. Karena itu terlalu kecil, betul sekali. Gak apa-apa Bu. Tapi nanti kalau ketemu sih saya ya saya pakai sih itu memang terus terang Abuna. Iya. Coba saya memang sengaja untuk menyederhanakan penjelasan mengenai properly nggak sih menggunakan Alkitab fisik atau Alkitab digital ya. Jadi waktu itu kan Bu Yani sempat nanya, ini saya mohon izin ya membacakan WA-nya. Mohon maaf Abuna, Shalom, terus terang saya masih bingung kalau seperti itu ngomongnya Mazmur 63 ayat 8. Apa Mazmur 63 ayat 9? Yang di depan apa yang di belakang sebetulnya? Oke ya. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Anda buka Mazmur, coba buka Mazmur, ada aplikasi Alkitab di handphone, buka Mazmur 63 ayat 8. Isinya apa Mazmur 63 ayat 8 di situ? Apa bunyinya yuk? Bingung ya Bu ya? Karena ada angka sama ada tanda kurung kan? Ada angka sama ada tanda kurung bukan? Kalau yang di Alkitab itu Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tapi kalau yang di Alkitab aplikasi di handphone itu ayat 9. Tulisannya seperti ayat 9, betul ya? Urutnya seperti ayat 9. Tapi Bapak Ibu sebenarnya kenapa ada pergeseran ini? Karena sistem satu. Yang kedua karena perbedaan jumlah penempatan kolom halaman sesuai dengan peralihan atau transkrip setelah dari kitab asli dicetak melalui NEV ya, New English Translation, NET, New English Translation, lalu kemudian diadopsi lagi ke King James Version atau KJV. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini
Akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan terjemahan baru yang kedua, TB2. Ya, TB2. Baik Alkitab juga demikian. Apakah Alkitab kita salah? Enggak, bukan. Saya katakan sekali lagi, satu-satunya yang memiliki salinan kitab asli itu cuma kita Kristen. Ya, termasuk juga Katolik. Salinan itu ada di Qumran. Yang sudah pernah datang ke Holy Land pasti ngerti. Yang belum, kita akan ke sana. Ya, sementara yang lain tuh nggak punya. Ya, jadi kitab itu asli. Hanya pada saat dia penerapannya itu diubah transkripnya ke bahasa ini, ke bahasa ini. Karena mereka kan nggak satu-satu nulisnya. Mereka pakai sistem, pakai komputer. Nah, salah satu kelemahan komputer itu adalah ada yang kelebihan huruf, ada yang kekurangan angka karena perbedaan bahasa. Tata letak konsonan vokal dan mati. Sehingga itu yang menyebabkan urutannya bisa berbeda. Makanya di dalam aplikasi Alkitab Sabda ataupun yang dikeluarkan oleh LAI itu ada angka lalu kemudian tanda kurung. Jadi memang kalau dilihat kok kayaknya ini ngaco ya. Sebenarnya bukan ngaco Bapak Ibu. Karena yang penting apa? Isinya sama. Karena ketika Anda baca di ayat 10, di sana ayatnya udah bukan ayat 10. Mungkin di sana ayatnya 11. Tapi ada tanda kurung 10 misalnya. Tapi lihat ya kalimatnya. Kalimatnya sama. Jadi yang penting isinya sama Bapak Ibu. Nah, lalu apa fungsinya Abuna? Mengenai Alkitab ini yang digital ini, fungsinya bukan sebagai pengganti Bapak Ibu. Bukan sebagai pengganti Alkitab fisik. Tapi sebagai pelengkap dan penolong. Ketika Bapak Ibu ada di busway, ketika Bapak Ibu di tempat keramaian, ketika Anda tidak memungkinkan membawa ini. Contoh ke Yerusalem, ke Dome of the Rock, Kubah Emas. Kita nggak mungkin bawa ini. Kalau bawa ini kita langsung ditembak sama tentara. Langsung jadi chaos. Kenapa? Karena itu kan tempat suci untuk 3 agama. Agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi itu sangat-sangat sensitif. Apa hubungannya dengan Gideon ini, Abuna? Ya, hubungannya adalah tetap taat. Gideon ini kan walaupun gentar tetap taat, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa Alkitab fisiknya Ibu Yani dan Bapak bisa ketemu. Dan tapi kalau sekarang ini memang rasanya beda ketika bisa baca Alkitab fisik yang sebagai hadiah pernikahan ya. Saya juga bisa mengerti karena Abuni pun juga masih memakai Alkitab tersebut. Yang menggunakan yang fisik yang menikah. Akan tetapi Bapak Ibu, gak ada salahnya sekarang LAI juga sudah mencetak Alkitab yang lebih lebih besar yang bisa dibaca oleh kita yang membutuhkan tulisan. Ya, kelebihan dari Alkitab digital ini adalah kita bisa zoom in, jadi lebih besar kan, gitu. Beda sama yang fisik betul. Karena kan nggak mungkin Abuna bawa Alkitab kalau hurufnya makin besar, berarti makin segini kan, lebih besar dari laptop. Buset. Iya, memang buset kalau kita bawa kemana-mana. Saya juga nggak menyarankan Bapak Ibu bawa Alkitab segede-gede gaban. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya sedang dalam perjalanan, Bapak Ibu untuk memastikan bahwa kita bisa baca Alkitab, merenungkan, ya kan? Nah, itulah kegunaan Alkitab digital. Jadi, bukan masalah tentang boleh atau nggak boleh. Tetapi masalah kepentingan dan juga kepantasannya. Ya tentunya Bapak Ibu kalau memang ada kita di rumah ke gereja ya jauh lebih baik bawa Alkitab fisik supaya apa? Tidak bingung. Loh, ini kok ngomongnya di ayat kayak ini aja. Di sini tulisannya 8, tapi dalam kurung 63 ayat 9. Wah, ini yang mana? Sementara yang 9 ini kok adanya di urutan yang ke-8 atau di urutan yang ke-7. Nah, kan bingung. Ya, itu bingung itu bukan karena penulisannya salah. Itu karena teracak sistem algoritma digital perbedaan huruf mati dan huruf hidup. Ya, ini juga sempat menjadi pertanyaan beberapa hamba Tuhan ketika kami di BPD sama-sama menanyakan hal itu kepada wakil dari LAI waktu itu. Ya, waktu itu saya diundang, kami ngobrol sama-sama. Kebetulan
ada program teologi yang sedang kami garap dan saya menanyakan hal itu. Ternyata memang seperti itu keadaannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli LAI terjemahan yang kedua, silakan. Terjemahan terbaru yang kedua itu sama juga dengan yang TB yang pertama. Apakah itu lebih baik? Tentu beberapa lebih baik karena ada beberapa istilah-istilah yang bukannya salah penafsirannya, tapi ya namanya manusia kan nggak semua tertafsir dengan tertata secermat itu, dan tujuannya ditafsir itu untuk mempermudah kita Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan Anda bahasa Ibrani itu lebih sulit dari bahasa paling sulit itu bahasa Ibrani Bapak Ibu, jauh lebih sulit daripada bahasa apapun, termasuk lebih sulit dari bahasa Arab. Bahkan orang Arab pun nggak semua sanggup belajar bahasa Ibrani. Tapi kalau orang bisa bahasa Ibrani, pasti bisa bahasa Arab. Nanti Anda buktikan sendiri ketika di Holy Land. Orang driver nih, pilot, kalau pilotnya bisa bahasa Ibrani, dia pasti bisa bahasa Arab. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, belum tentu dia bisa bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu bahasa yang paling susah. Bahasa yang paling sulit. Itu sebabnya setiap badan-badan kekristenan, baik Katolik maupun Kristen, itu bekerja sama, berjibaku, berkontribusi, dan bersinergi untuk apa? Menghadirkan kitab-kitab yang bisa dimengerti sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Menghindari didirikannya menara Babel di zaman akhir. Ya. Jadi bahasa mereka, bahasa masing-masing sesuai dengan komunitas dan tempat mereka bertumbuh, tapi source-nya, sumbernya adalah satu, yaitu apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak perlu ragu dengan firman Allah. Gideon sempat ragu dengan firman Allah. Kadang-kadang kita begitu ngelihat fakta begini, jadi ragu nih baca Alkitab, malah nggak baca Alkitab sama sekali. Itu yang bahaya. Itu yang saya bilang. Hal-hal seperti itu adalah makan empuk buat iblis. Iblis akan mengintimidasi kita dan membuat kita menjadi orang yang ya udahlah, gak usah baca Alkitab lah, denger aja pendetanya ngomong. Nggak bisa Bapak Ibu. Bagaimana Anda membaca? Bagaimana Anda akan dibawa masuk ke dalam tertulis di dalam sini? Orang baca novel memang repot, tidak ada gambarnya. Tapi orang baca novel bisa lebih nangis daripada baca komik. Anda mau tahu kenapa? Karena ketika Anda baca novel, dari tulisan itu Anda akan di-trigger semua sense motorik dan non-motorik Anda, termasuk juga sense of feeling Anda. Perasaan Anda, pikiran Anda, semuanya tuh digali, ditarik, dan dijadikan satu. Anda masuk ke dalam penulisan yang ada di buku novel itu. Makanya orang bisa baca novel berjilid-jilid. Kenapa? Karena begitu asiknya baca buku novel, karena kita tuh masuk ke dalam situ. Itu namanya theater of mind, sense kita itu langsung dipancing dan kebuka. Kita seakan-akan ada di dalam dunia itu. Alam bawah sadar kita seperti itu. Nah, itu yang harus ada, tapi bukan untuk novel, tapi untuk Alkitab. Supaya apa? Secara sadar kita hidup bersama dengan kehendak Tuhan. Secara alam bawah sadar kita setuju dengan rencana Tuhan. Yang sepakat, mari sama-sama kita satu dalam doa. Letakkan tangan di dada. Melakukan sesuatu di luar kemampuan diri kita memang tidak selalu mudah ya Bapak Ibu sekalian. Termasuk untuk saudara dan saya. Saya juga mengakui hal itu. Tuhan Yesus ada hal yang merasa begitu menantang diri ini. Ada juga yang justru merasa takut dan gentar. Sehingga diri ini menjadi mundur teratur. Kalau selama ini tanpa aku sadari aku sudah mulai mundur teratur, aku minta maaf. Kami minta ampun ya Tuhan. Biarlah kami semakin tahu kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itu selalu bisa kami penuhi. Sekalipun ada rasa takut, ada rasa gentar yang mencoba menghalangi diri ini untuk taat kepada kehendak Tuhan. Tapi pagi hari ini Engkau mengajarkan kami maju selangkah demi selangkah. Kalau kami percaya kepadamu, kami tetap maju dan kami tidak diam atau bahkan kami mundur teratur. Kami harus tetap maju. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu. Meski aku takut, meski aku khawatir, aku mau belajar tetap taat, tetap maju, dan tidak gentar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera, dan roh takut akan Tuhan, dan kekuatan untuk tetap taat melaksanakan kehendak-Nya, sekalipun ada rasa khawatir, tetapi kita tidak merasa gentar. Karena kengerian itu atau kegentaran itu sudah dipikul ketika Yesus tersalib. Kuasa itu ada pada kita. Kita tidak akan gentar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua sepakat dan percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tepuk tangan dong sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak, Iya Bu. aku mau ngomong dikit tadi, kayaknya Tuhan taruh. Boleh Bu, silakan Bu. Sebelum Saya kita mau menyaksikan. Dulu saya nggak bisa baca Alkitab. Nggak bisa baca Alkitab. Jadi aku minta sama Tuhan baca Alkitab. Terus 2013 ya, Tuhan kasih saya baca Alkitab. Alkitab ini kita baca. Kayaknya Tuhan bisa bicara. Amin. Betul. Kita cuma doa itu memang harus kita itu wajib. Kalau Alkitab itu kayak kita, roh kita itu kan Tuhan bisa bawa, Tuhan bisa bicara. Setiap aku bisa baca Alkitab ini, aku banyak dapat Tuhan bicara. Dulu saya sih nggak tahu ya, kayaknya saya orang tukang marah, kayaknya apalah bisa dikit aja kayaknya nggak bisa. Terus aku udah baca Alkitab ini, Tuhan tuntunin aku dari baca Alkitab ini. Ya, puji Tuhan, saya bisa melepaskan. Kadang-kadang saya ya manusia ini ya yang bisa kita galau ya keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu bisa bicara. Ya kok kamu kan mau taat, kamu kan mau ubah. Ya, jadi Tuhan bisa bicara lewat Alkitab ini. Jadi kita harus orang Kristen harus mau baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa kita, nggak tahu kasih bagaimana. Dulu saya kasih dengan suami. Ya, saya cerita dikit. Aku sayang suami kasih, tapi sisi kan sayang, tapi sisi ini timbul kayaknya benci. Jadi aku doa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sayang suami? Sayang kali suami. Kenapa kadang-kadang saya bisa benci dia, bisa marahin dia? Apa yang aku salahkan? Ya. Terus Tuhan kasih ayat aku. Kasih itu jangan pula-pula. Jadi aku lihat di Alkitab benar. Kita kasih itu ya jangan pula-pula. Manusia bisa ya, tapi kita nggak bisa bohong Tuhan. Benar-benar Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amen. Bisa lewatkan ini firman ini. Amin. Tuhan bisa. Aku bukan gereja sini, tapi Tuhan bisa bawakan aku di gereja ini. Aku belum kenal ya, di gereja ini, anakku di gereja ini Bapak Gembala anakku. Tapi aku berban. Tiap hari aku berdoa, ambil doa. Tuhan berkatin gereja ini. Tuhan berkatin pakai gembalanya jadi gembala yang taat dan setia. Nah, sampai hari ini Tuhan luar biasa bisa bawakan Bapak ini itu karena anugerah Tuhan. Kasih Amin. Tuhan. Betul. Pak, Tuhan berkatin kamu, bawa kamu terus naik. Amin. Naik terus ya Tuhan pakai. Inilah kita sebagai orang anak Kristen bukan cuma doa aja, tapi kita mau baca Alkitab. Aku selamanya bisa baca Alkitab itu dahsyat, benar-benar dahsyat. Ya, ibu pernah ngomong karena ibu kan lebih mudah fasih bahasa Mandarin atau bahasa Chinese daripada bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi bukannya buta huruf, tapi susah untuk membaca bahasa Indonesia karena lebih fasih bahasa kanji Mandarin gitu.
Nah, Ya, nantilah sesuatu nanti aku bersaksi di situ. iya, Bagaimana saya bisa kenal Tuhan sampai ya, hari ini. ditunggu betul ya Bu Biho. Nanti ditunggu di Sabtu kapan ya? Pokoknya setiap Sabtu kan ada masanya. Ini juga harusnya hari Senin saya beri apa lanjutan ini. Tapi karena sekali lagi bukan maunya saya kan kalau yang ada di BW ini. Saya juga mengikuti kegerakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menggerakkan saya untuk bahas dulu sampai 40, lalu masuk ke tentang pemenuhan janji saya menunjukkan bahwa jadi gimana Abuna pakai nggak? Ya pakai kalau memang untuk pelengkap, tapi untuk pengganti jangan. Jadi ini Alkitab ini digital bukan untuk mengganti ini, tetapi Ya, ini untuk melengkapi ini ketika kita nggak bisa bawa ini gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti itu juga kita belajar untuk terus maju dan taat sekalipun ada rasa takut. Rasa takut kan biasa ya. Jadi ya, bukan berarti wah kok saya takut terus, enggak. Takut tuh biasa. ya Jangan kita jangan menjadi sesuatu yang luar biasa karena apa? Karena iblis itu suka maunya begitu. Yang penting kita walaupun takut, saya tidak gentar gitu. ya, Makanya ada lagu maju tak gentar. Kenapa? Orang-orang yang maju perang itu sebenarnya takut semua. Bohong kalau orang yang nggak takut mati. Orang Jepang yang bunuh diri aja semua kalau ditanya takut mati sebenarnya. Tapi apa? Dia nggak gentar karena dia percaya bahwa dengan kepercayaan mereka. Nah, kita kan percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan bangkit. amin. Beda sama Baal. Kalau Baal dihancurkan Gideon, dia nggak berbentuk lagi. Tapi kalau Yesus dihancurkan tubuhnya, tersalib, Ya, dipatahkan tulang-tulangnya. Tetapi hari ketiga, semua itu disempurnakan. Bangkit amin. dari maut dan naik ke sorga. Kalau Yuk Yesus kita, begitu, Bapak, Ibu, dan saya pun juga seperti itu. yuk kita Amin. sehati berdoa untuk gembalanya Wah, terima Bapak kasih Ibu Bu, terima kasih Bu. Israel. Ibu mau Yuk doakan kita saya. berdoa. Terima kasih Bu. Jangan Bapa lupa untuk kami yang di doakan izin surga, apa dikuduskan istri saya juga sama namamu, anak-anak. Oke. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya Amin. Tuhan. Tuhan, kami berdoa satu hati di Zoom ini. Ya Tuhan, hamba-hambamu yang luar biasa. Kami mau berdoa untuk gembalanya Tuhan. Nanti minggu dia mau holiday, bawakan setiap umatmu. Tuhan, engkau pakaikan dia, engkau berikan hikmat, paripat, pengertian, wahyumu. Ya Tuhan, engkau Amin. tambah-tambahkan lagi ya Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Kau Makasih. rapikan dia Tuhan di atas kepala sampai ujung kaki dia ya Tuhan. Apa Amin. dia sampaikan itu semua merasakan dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan Engkau pakaikan dia, Engkaulah ya Tuhan. Terus Tuhan melengkapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup dia ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Engkau satukan hati Tuhan untuk istrinya Tuhan, biarlah mereka Tuhan sepakat ya Tuhan, terus Amin. menjalankan apa yang Tuhan Engkau kasihkan mereka ya Tuhan di Zoom ini Amin. ya Tuhan. Amin. Makasih. Tuhan kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Gembala, Pak Anis ya Tuhan, dan istrinya di showroom Tuhan, anaknya sepasang Tuhan di showroom, dan orang tua dan di Jakarta Tuhan. Kau berkati kesehatan keluarga ini, kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita ya Tuhan. Apapun mereka lakukan ya Tuhan, itu semua Amin. memuliakan namamu ya Yes, Tuhan. amin Tuhan Yesus. Jadi Makasih ya Bapak. Tuhan, jadi paya mereka Tuhan Kau belitungkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Amin. Engkau ya Makasih. Tuhan angkat dia naik terus ya Tuhan, enggak pernah turun ya Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan apa yang kebutuhan mereka ya Tuhan. Amin. Mereka terus Tuhan menghandarkan Engkau ya Tuhan. Bukan Amin. handarkan manusia Tuhan. Manusia tidak bisa akan buatkan apa tahu. Kalau Tuhan yang berkatin itu, berkat itu enggak pernah habis ya Tuhan. Amin. Tuntunkan Makasih. langkah dia ya Tuhan. Biarlah Tuhan dia bawakan lomongan itu ya Tuhan. Biarlah lomongan itu ya Tuhan. Biarlah mereka dapat sesuatu. Apa yang Pak Gembala doakan ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan Dia Yesus. doakan orang sakit sembuh ya Tuhan. Amin. Amin. Dia doakan ya Tuhan keturunan ya Tuhan akan terjadi ya Tuhan. Amin. Kami Amin. percaya Tuhan, Amin. karena Tuhan Engkaulah ya Tuhan yang berkaurat, yang berkenan di atas dia ya Tuhan. Amin. Tuhan Terima kasih. tuntunkan langkah Pak
Pak Gembala ya Tuhan, terus ya Tuhan, belikan dia terus kuat dan sukacita ya Tuhan. Amin. Terima Makasih kasih Tuhan, kami Bapak. serahkan keluarga Bapak Gembala dalam tangan-Mu, dan di Jom ini ibu-ibu ya Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa ya Tuhan, Engkau pakai ibu-ibu ya Tuhan, bela ibu-ibu yang jadi pendoa ya Tuhan setiap rumah mereka ya Tuhan di bangsa kami. Tuhan, kami enggak lupa kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkaurat di bangsa kami ya Tuhan. Engkau Amin. layak Makasih. pimpinlah bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan, bangsa yang luar biasa ya Tuhan. Terima Amin. kasih Terima Tuhan, kasih Tuhan terima Yesus. kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Biho. Wah, doanya lengkap. Terima kasih Ibu Biho. Terima kasih Bu. Tuhan Terharu saya Bu. Terima Terima kasih Bu Biho. Lengkap sekali doanya. Terima kasih banyak ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah berdoa bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat berkarya. Doa saya dan Abu Nu menyertai Anda selalu. Dan mohon doanya untuk keberangkatan saya nanti malam bersama rombongan ya. Sebagaimana Bapak Ibu diberkati, biarlah grup ini pun juga mereka sangat diberkati. Sama diberkati seperti Bapak Ibu semua. Oke. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita ketemu lagi sampai hari Senin atau Selasa nanti. Abu Nia, mohon izin Abu Nia akan kirim WA. Takutnya saya pas nggak dapat sinyal atau bagaimana. Karena seperti itulah keadaannya. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Salam buat keluarga. God bless. Ya. Tuhan berkati. God bless. God bless semuanya. Shalom. Makasih ya Buna. Sama-sama Bu. Terima kasih Abuna dan Ya, Abuni. sama-sama Ibu, Bapak. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu, sama-sama Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Baik, kalau gitu kami mohon izin live ya semuanya. Ya.